Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan final project pada mata kuliah pasar modal yang berjudul Analisis Fundamental dan Teknikal Bank Artos Indonesia Tbk. Highlight rekomendasi: PT Bank Artos Indonesia Tbk tengah berupaya untuk memperbaiki kinerjanya yang masih tercatat merugi hingga semester pertama pada tahun 2019. Tahun ini perseroan berencana untuk melakukan penguatan modal lewat mekanisme right issue. Namun sembari mempersiapkan rencana aksi korporasinya, Bank Artos juga sedang fokus melakukan pengembangan usaha, sehingga target outstanding kredit perseroan sampai akhir tahun bisa mencapai 500 miliar atau tumbuh 25% secara year on year. Untuk segmen kredit komersial akan fokus untuk memaksimalkan customer base yang ada melalui pola supply chain financing dari rekanan existing debitur dengan reputasi dan kinerja baik. Selain itu, Bank Artos akan memaksimalkan pemanfaatan data base marketing untuk pembiayaan kepada industri penunjang dari beberapa sektor yang sedang tumbuh. Kemudian, profil bisnis emiten PT Bank Artos didirikan di Bandung pada 14 Desember 1992 berdasarkan akta pendirian nomor yang dibuat dinotaris dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1992 dan surat persetujuan izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 1992. PT Bank Artos Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Artos. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan pinjaman konsumen. Jaringan kantornya terdiri atas kantor cabang dan kantor kas yang berada di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Tangerang. Sebagai lembaga keuangan yang memegang amanat kepercayaan dari masyarakat, Bank Artos Indonesia Tbk memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan kebijakan dan prosedur operasionalnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman dan selalu menjaga kepatuhannya pada ketentuan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Analisis makroekonomi terkait emiten. PT Bank Jago diperkirakan mengalami peningkatan rasio kapitalis pasar terhadap nilai buku atau price to book ratio sebesar 30,7 kali atau melonjak 3,04 dari rata price to book ratio dalam 5 tahun terakhir. Saat ini, nilai kapitalisasi pasar Bank Jago telah mencapai 254,6 triliun rupiah. Pada perdagangan Kamis 29 Juli hari ini, harga sahamnya melonjak berada di level 18,375 rupiah. Nilai itu melonjak 3 kali lipat lebih dari posisi saham 6 bulan lalu yang hanya 4,661 rupiah. Analisis industri dan sektor tempat emiten. Pada perdagangan Kamis 29 Juli hari ini, harga saham Bank Jago melonjak berada di level 18,375 rupiah. Nilai itu melonjak 3 kali lipat lebih dari posisi saham 6 bulan lalu yang hanya di level 4,661 rupiah. Sementara itu, integrasi dompet Jago ke platform investasi bibit dinilai akan menarik minat nasabah muda untuk berinvestasi secara otomatis melalui akun Jago ke produk investasi bibit. Kami percaya sinergi antara Bank Jago dan penyedia layanan keuangan digital lain, serta fitur inovatif tambahan akan menjadi katalis pendapatan positif bagi Bank Jago di masa depan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai analisa laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pada perusahaan ini mengalami kenaikan laba pada setiap tahunnya mulai 2018 hingga 2021 dengan margin operasionalnya sebesar 7,83%.
dan margin laba bersihnya sebesar 15,64%. Yang kedua, neraca keuangan. Perusahaan ini mengalami kenaikan aset pada setiap tahunnya mulai 2018 sampai 2021 dengan hutang jangka panjang atau ekuitasnya sebesar 0,75%. Yang ketiga, arus kas. Perusahaan ini mengalami kenaikan arus kas pada setiap tahunnya mulai dari 2018 sampai 2021 dengan perubahan bersih sebesar 99.700.965. Pada poin berikutnya, perhitungan biaya modal atau cost of debt, cost of equity, WICC. Cost of equity atau biaya modal ekuitas merupakan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh para investor terhadap modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Kompensasi resiko yang tersedia diambil oleh investor untuk menanamkan modal ke perusahaan ini sebesar 12,25%. Cost of debt atau biaya hutang adalah tingkat suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan atas hutangnya. Cost of debt dari Bank Artos tersebut memiliki sebesar 5% yang berarti tidak beresiko karena masih tergolong rendah. Weighted Average Cost of Capital WICC merupakan tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas, hutang, masing-masing memiliki biaya. Biaya rata-rata tertimbang perusahaan sebesar 12,2% sehingga perusahaan harus mengejar expect return yang lebih tinggi dari WICC agar investasi dapat menguntungkan. Selanjutnya ada valuasi perusahaan yang terdiri dari metode relative valuation dan discount cash flow. Yang pertama ada metode relative valuation. Metode relative valuation yaitu membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan industri di mana perusahaan berada. Alat yang digunakan untuk melakukan relative valuation adalah multiples. Karena menggunakan harga pasar sebagai komponen utama, maka relative valuation lebih cocok digunakan untuk jangka panjang. Perbandingan cross-sectional di mana per ICBP 12,25% sebesar dikatakan di atas rata-rata atau tergolong mahal dibanding perusahaan lain yang sejenis. Yang selanjutnya ada discount cash flow. Konsep ini mengacu pada prinsip investasi di mana menginvestasikan sejumlah dana ke saham instrumen investasi apapun, maka dana tersebut memiliki prospek untuk bertumbuh besar sejumlah tertentu selama periode waktu tertentu. Rumus dari discount cash flow yaitu estimasi arus kas setiap periode dibagi dengan 1 ditambah tingkat diskonto atau WACC yang dipangkatkan sesuai periode. Untuk poin H adalah analisis teknikal. Untuk kesimpulan berdasarkan grafik saham yang pertama adalah buy, karena berdasarkan grafik tersebut, posisi moving average 10, moving average 20, dan moving average 100 terdapat di bawah candlestick, yang berarti akan diperkirakan tren selanjutnya akan bullish atau mengalami kenaikan. Lalu di grafik tersebut, moving average tidak mengalami perpotongan sehingga diperkirakan tidak terjadi reversal atau tidak terjadi perubahan tren. Kemudian kesimpulan berdasarkan grafik saham yang kedua adalah sell, karena berdasarkan grafik tersebut, posisi garis biru atau MACD tidak memotong garis merah atau sinyal dari bawah ke atas, sehingga dapat diperkirakan tren selanjutnya akan turun. Terakhir, kesimpulan berdasarkan grafik saham yang ketiga adalah buy, karena grafik menuju arah meningkat, sehingga sinyal mengatakan harga akan meningkat, sehingga dapat beli agar mengalami kenaikan harga.